seluruh jemaat bahwa pelayanan untuk perdamaian. Saya membacakan tadi beberapa bagian, ini penguatan bagi kita yang lain, bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Seolah-olah kita mengatakan bahwa tugas kami adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk pendamaian dan pemulihan. Dan semua orang harus memahami bahwa pekerjaan gereja terbesar adalah pemulihan, pendamaian, merangkul, mengobati agar yang sakit disembuhkan. Ciptaan baru, keluarga dan yang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tapi bagaimana yang baru datang akan mengerti bahwa inilah ciptaan baru kalau kita sendiri yang sudah tua tidak baru. Apanya yang baru? Hidup harus berubah dari dosa ke dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Kalau hari ini kita hendak melakukan pelayanan khusus, ini juga baru bagi Kalando, bahwa kemudian kita melaksanakan sesuatu secara sprint, sangat cepat. Kenapa? Bagi kita lebih penting satu jiwa diselamatkan. Karena kalau kita semua sudah berpikir bahwa satu jiwa itu penting, 99 domba bukan berarti ditinggalkan, tapi gereja ini tidak boleh kehilangan akal untuk menyelamatkan domba. Kalau kita berpikir bahwa ini kemudian memang dalam pergumulan, justru di dalam pergumulanlah gereja penting hadir sebagai lembaga yang memulihkan. Bagaimana itu terjadi? Kita sudah membaca tadi bahwa pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kami. Satu-satunya lembaga yang mempunyai akta pengampunan dosa adalah gereja. Anda ke pengadilan tidak ada pengampunan dosa. Anda ke polisi tidak ada pengampunan dosa. Di mana-mana tidak ada tempat untuk pengampunan dosa. Di gereja ada pengampunan dosa. Tapi kenapa warga gereja tidak mau ampuni sesamanya? Dia ada di gereja, yang pekerjaan gereja adalah mengampuni orang-orang berdosa. Tapi kenapa warga jemaatnya sulit sekali mengampuni orang berdosa? Ciptaan baru. Yang disebut ciptaan baru adalah yang hidup berdasarkan firman. Identitas anak Allah, hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik, mendapat kuasa untuk melawan dosa, memiliki tujuan hidup yang jelas dalam Kristus. Jadi seorang yang sudah disebut ciptaan baru adalah memiliki identitas anak Allah. Apa itu identitas anak Allah? Ya tidak pergi mendoros kalau mau gereja teman, tidak pergi ke pasar kalau ada ibadah. Itu identitas, ciri yang membedakan kita dengan orang lain. Kemudian hubungannya dengan Tuhan pulih. Ada orang yang tidak pulih hubungannya dengan Tuhan karena merasa Tuhan itu tidak terlalu mengasihinya, merasa Tuhan itu tidak terlalu menyayanginya, sehingga segala perkara memang Tuhan sepertinya tidak terlalu baik untuk saya. Pulih. Kalau pulih hubungan dengan Tuhan akan ada masalah, tapi dibilang wah ini bagian dari badai. Biasanya badai dikasih datang supaya kita makin erat berpelukan. Ada banyak orang yang salah menanggapi masalah dalam keluarga. Kalau ada masalah dalam keluarga dia katakan cerai mungkin karena tidak cocok ki. Ini sebenarnya khutbah untuk besok, tapi tidak apa-apalah. Padahal sebenarnya makin ada badai, berpelukan supaya tidak jatuh, berpegangan yang erat, karena sebentar lagi badai akan berlalu. Jangan lompat dari perahu. Itu yang disebut dengan hubungan dengan Tuhan dipulihkan, sehingga dalam masalah apapun dia berkata sebentar lagi akan selesai masalah ini, karena Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, mendapat kuasa. Mendapat kuasa. Ada banyak orang percaya tidak memiliki kuasa untuk melawan dosa. Ada waktu memang untuk potensi untuk marah, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki kuasa untuk melawan itu. Tidak boleh marah. Ada potensi untuk berbuat dosa, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki kuasa untuk katakan tidak boleh. Saya anak Tuhan. Ada kuasa pada diri kita yang dapat menaklukkan kejahatan-kejahatan.
memiliki tujuan hidup. Sekarang ini banyak orang yang diombang-ambingkan, tujuan hidupnya adalah mengumpulkan harta benda. Berkali-kali saya katakan, perceraian terjadi bukan karena tidak ada yang dimakan, bukan karena tidak adanya rumah tinggal, bukan karena tidak adanya tempat tidur yang mewah, tidak. Ada banyak orang bercerai meski punya Pajero. Ada banyak orang bercerai meski rumahnya 3, 4, 5, 6. Ada banyak orang bercerai meski sebenarnya tidur di spring bed. Apa yang membuat perceraian? Karena hilangnya kasih sayang. Tujuan hidup umat percaya adalah membangun cinta dan kasih sayang terhadap Tuhan dan sesama. Hidup bagi dia, memikirkan hal-hal yang bertujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini gereja melakukan pendamaian dalam kehidupan kekasih kita. Dan hari ini sebagai lembaga gereja mengambil keputusan yang luar biasa untuk kemudian melakukan pelayanan yang penting bagi kita. Mari kita mengangkat tanggung jawab sebagai lembaga pemulihan. Tidak ada kata tunda bagi pekerjaan baik. Tuhan menolong kita semua memahami secara baik bahwa inilah gereja itu, lembaga yang memiliki berita pengampunan, dan siapapun dapat diampuni. Kalau engkau kembali dari tempat ini, tepuk dadamu dan berkata, gereja yang saya tempati bernaung, mendapat dan menerima pelayanan adalah gereja yang penuh dengan pengampunan. Kenapa aku tidak mampu mengampuni?